Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, itu adalah kita tercipta pertama kali. Yang kedua, ketika kita menciptakan diri kita sendiri. Jadi kita menciptakan diri kita sendiri, kita membentuk diri kita sendiri. Nah, apa yang kita bentuk? Nah, itu yang disebut akhlak. Jadi akhlak itu adalah kita membentuk diri kita sendiri setelah pertama kali dibentuk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu saat nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita perhadapkan bukan penciptaan kita yang pertama. Ya, bukan penciptaan kita yang pertama. Tetapi penciptaan kita yang kedua, yaitu ketika kita membentuk, menciptakan ulang diri kita sendiri. Apa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala misalnya menciptakan kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Kita tidak memperhadapkan itu ke Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mempertanggungjawabkan, wahai fulan, kenapa engkau tercipta sebagai laki-laki? Itu tidak. Kita tidak sedang mempertanggungjawabkan itu nanti. Wahai fulana, kenapa kamu tercipta sebagai perempuan? Tidak, kita tidak mempertanggungjawabkan. Yang kita pertanggungjawabkan nanti adalah upaya kita menciptakan ulang diri kita. Wahai fulan, kamu adalah laki-laki seperti apa? Wahai fulan, kamu adalah perempuan seperti apa? Wahai fulan, kamu adalah warga yang seperti apa? Dan seterusnya. Jadi yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti adalah penciptaan kita yang kedua, yaitu ketika kita menciptakan diri kita kembali setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Akhlak yang mulia sering disebut dengan akhlak karim. Akhlakul karim. Kenapa? Karena memang penciptaan kita yang awal sudah karim. Penciptaan kita yang awal. Dalam Al-Quran disebutkan walaqad karramna bani Adam. Telah kami muliakan. Karramna itu artinya diciptakan dengan mulia. Tapi karramna bani Adam yang pertama ini bukan itu yang kita pertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita pertanggungjawabkan adalah karamnya yang kedua. Bagaimana kita menciptakan akhlakul karim. Lalu dari mana akhlak itu muncul? Akhlak itu muncul pertama dari bagaimana manusia memandang atau memahami dirinya. Bagaimana manusia memandang atau memahami diri. Yang kedua, akhlak itu muncul dari interaksi manusia dengan selain dirinya. Jadi pertama, bagaimana manusia memandang dirinya dan bagaimana manusia berinteraksi dengan selain dirinya. Nah, di sinilah kita akan masuk pembahasan. Jadi mungkin kita sering mendengar ya, ada istilah orang tua kita, anakku belajarlah biar kamu jadi orang. Memang sebelumnya belum orang. Ya sudah orang,
sudah orang, tapi orang dalam bentuk penciptaan Allah, ya, dalam bentuk Allah menciptakan kita. Belum bagaimana kita menciptakan diri kita kembali. Nah, belum. Nah, itu yang dimaksud orang tua kita. Kamu jadi orang, itu dimaksud menjadi orang yang kedua. Jadi kita tidak perlu kritik itu orang tua kita. Emang saya belum jadi orang? Ya belum. Belum dalam arti bagaimana kita membentuk diri kita yang kedua. Kalau yang pertama ya Allah sudah bikin kita jadi orang. Tetapi bagaimana kita membentuk ulang diri kita, yaitu ya itulah yang dimaksud orang tua kita. Belajarlah biar kamu jadi orang. Belajarlah memahami diri kamu sehingga kamu jadi orang, dan belajarlah bagaimana berinteraksi dengan selain diri kamu agar kau jadi orang. Orang yang kedua yang dimaksud orang tua kita, itulah yang saya maksud tadi dengan itulah yang kita perhatikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita lanjutkan tentang bagaimana manusia membentuk akhlaknya. Tadi saya sebut pertama manusia membentuk akhlaknya dengan dua hal. Pertama dengan bagaimana manusia memahami dirinya, dan bagaimana manusia berinteraksi dengan selain dirinya. Nah, di masa-masa dulu, ya katakanlah kira-kira 5 abad, 6 abad sebelum Masehi, ada pemahaman manusia tentang dirinya dan membentuk akhlaknya. Ini maksudnya manusia secara umum, ya, bukan manusia secara khusus, ya, orang per orang, karena orang per orang bisa saja beda. Jadi di masa lalu, kira-kira 5 abad sebelum Masehi, 4 atau 4 abad sebelum Masehi, manusia memahami dirinya dengan mengatakan bahwa manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang bahagia, manusia yang bahagia. Artinya manusia yang berakhlak baik adalah manusia yang bahagia. Atau bagaimana cara mencapai kebahagiaan? Maka berakhlak baiklah. Jadi target dari akhlak yang baik adalah kebahagiaan. Nah, bagaimana cara sampai kepada kebahagiaan? Kata orang-orang pada zaman itu, ya bertindaklah secara rasional. Bertindaklah secara rasional. Bagaimana bertindak secara rasional? Kenapa kita perlu bertindak secara rasional? Karena kalau kita bertindak secara rasional, maka kita menjadi manusia yang baik. Karena yang rasional itu selalu mengarah kepada kebaikan. Yang masuk akal itu selalu mengarah kepada kebaikan. Misalnya, kalau mau pandai, cara yang masuk akal seperti apa? Ya, cara masuk akal itu belajar. Jadi kalau mau pandai, belajarlah. Kalau mau kaya, ya berusaha. Itu kan cara rasional. Dengan mengikuti cara berpikir rasional itu, maka manusia akan bahagia. Itu kata pandangan manusia kepada dirinya. Tetapi model seperti ini lebih kepada bagaimana meningkatkan kapasitas diri pribadi, tidak atau belum dalam rangka bagaimana berhubungan dengan orang lain. Kebahagiaan di sini lebih merupakan kebahagiaan pribadi. Kemudian masuk ke fase kedua. Nah, fase kedua ini berbeda cara manusia memahami dirinya. Cara manusia memahami dirinya adalah manusia yang berbahagia, manusia yang sempurna, atau manusia yang seutuhnya, atau manusia yang berakhlak baik adalah manusia yang
manusia yang mampu berkarya. Jadi kalau manusia baik pada dirinya tapi belum menciptakan sebuah karya, maka belum disebut manusia yang seutuhnya. Karena itu belum merupakan menjadi manusia yang berakhlak, belum manusia yang berakhlak. Tetapi perlu dipahami di sini bahwa punya karya itu bukan harus misalnya melahirkan buku, misalnya Prof. Nasar banyak bukunya. Bukan begitu ukurannya, atau bukan hanya itu ukuran. Jadi kalau kita misalnya sudah punya anak, kita memiliki anak, kemudian anak itu kita didik dengan baik, kemudian menjadi orang yang baik, maka itu karya. Seperti itu. Jadi apa bedanya dengan fase pertama tadi? Fase pertama tadi baik untuk dirinya sendiri dan tidak perlu ada karya. Kalau yang kedua ini sudah masuk kepada punya karya, punya sesuatu yang ditinggalkan, punya warisan. Warisan ini tidak harus harta, tapi bisa dalam bentuk kenangan perbuatan baik, kemudian ajaran-ajaran, atau hasil dari didikan seperti tadi memiliki anak, apakah anak kandung atau bukan anak kandung, kemudian mempengaruhi mereka menjadi orang-orang yang lebih baik, maka itu juga adalah disebut akhlak yang baik. Oke, sebelum saya melanjutkan ke fase selanjutnya, perlu saya tekankan lagi bahwa akhlak ini itu bukan sesuatu yang eksternal dari kita, bukan eksternal. Jadi kita adalah akhlak kita. Akhlak kita adalah kita. Jadi kita dengan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Bisa. Ini yang buat. Kalau masih bisa dibongkar pasang, itu belum akhlak namanya. Kalau belum menjadi bagian integral internal dari kita. Itulah mengapa para ulama mendefinisikan akhlak itu katanya perbuatan yang sudah min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'ya. Jadi perbuatan yang sudah tidak butuh lagi dipikirkan, ya, sudah otomatis, ya, karena sudah menjadi bagian dari diri kita. Misalnya ada orang disebut dermawan karena memang memberi itu menjadi kebiasaan dia. Kalau masih memberinya sekali, kadang pelit, kadang memberi, nah itu berarti belum bagian dari dirinya, berarti belum menjadi akhlak. Ya, saya lanjutkan di fase kedua. Lalu fase ketiga, ya, tadi manusia memandang diri mereka pertama tadi di masa lalu bagaimana menjadi orang yang baik, orang yang sehat, orang yang bahagia. Yang kedua, fase kedua adalah bagaimana menjadi manusia yang punya karya. Dan yang ketiga, manusia yang baik, ya, manusia yang berakhlak baik itu adalah manusia yang bisa memanfaatkan alam, ya, memanfaatkan alam. Ya, ini sudah masuk kepada manusia yang berbudaya atau berperadaban. Apa itu memanfaatkan alam? Jadi di dalam fase ketiga ini manusia memahami bahwa alam raya ini tercipta untuk manusia. Karena itu manusia yang baik, manusia yang berperilaku baik adalah manusia yang mampu memanfaatkan alam ini untuk kebahagiaan atau kemudahan hidup manusia. Ini yang fase ketiga. Mengapa manusia melakukan itu? Karena pada fase ini manusia memahami bahwa alam raya ini tidak tercipta begitu saja. Ada tujuannya. Ada tujuan. Nah,
kesejahteraan dan untuk kemudahan hidup manusia. Jadi pada tahap ini manusia mulai menciptakan teknologi-teknologi. Jadi kalau belum berteknologi maka belum menjadi manusia yang baik, belum menciptakan apa-apa, belum menundukkan alam, belum memanfaatkan alam untuk kepentingan dan kemudahan hidup sebagai manusia. Ini fase yang ketiga. Lalu masuk fase keempat. Fase keempat. Tadi dari dua fase awal itu manusia berhubungan dengan dirinya sendiri. Bagaimana menjadi manusia yang baik. Fase ketiga, manusia berhubungan dengan alam. Bagaimana manusia berhubungan dengan alam dan bagaimana baiknya menciptakan manusia yang baik dalam hubungannya dengan alam tadi disebutkan di fase ketiga. Lalu bagaimana fase keempat? Fase keempat ini masuk manusia berhubungan dengan sesama manusia. Ya, berhubungan dengan sesama manusia. Pada tahap ini, manusia yang baik adalah manusia yang membuat, karena kan begini, pada fase keempat ini manusia sudah hidup di dalam kota-kota, ya, hidup bersama, apakah di kota atau di desa, intinya mereka hidup bersama. Nah, pada waktu manusia sudah hidup bersama secara intensif dengan sesama manusia, maka cara berpikirnya sudah mulai berbeda juga. Sudah tidak sama dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan bagaimana menjadi manusia atau individu yang bahagia tanpa ada pemahaman hubungan dengan orang lain. Nah, pada fase keempat ini konteksnya sudah berhubungan dengan orang lain. Tetapi targetnya tetap yang seperti tadi. Yang pertama, bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bisa mencapai kebahagiaan. Persoalannya, ada orang lain, tetangganya, keluarganya yang juga mau bahagia. Nah, sering terjadi kebahagiaan antara satu individu dengan individu yang lain itu kemudian bentrok, ya, bentrok. Misalnya tetangganya senangnya dengar murotal, ya. Karena senang diputarlah murotalnya besar-besar, ya. Tetangganya sih suka juga dengan murotal, cuma dia lagi mau tidur, dia lagi mau istirahat. Nah, sudah mulai ada persaingan memperebutkan atau menggapai kebahagiaan. Nah, di sini akhirnya terbagi dua orang. Ada yang tetap menunjukkan kebahagiaannya, mencapai kebahagiaannya tanpa peduli kebahagiaan orang lain. Ya, ada orang yang menekan kebahagiaannya demi kebahagiaan orang lain. Ya. Ada yang membiarkan kebahagiaannya tanpa peduli kebahagiaan orang lain. Ada juga orang yang menekan kebahagiaannya. Kalau perlu dia nggak bahagia, ya, penting orang lain bahagia. Ada juga kelompok yang memanfaatkan orang lain untuk kebahagiaannya. Ya, orang lain dimanipulasi. Ya, ini sudah mulai masuk wilayah politik. Orang lain dimanipulasi untuk kepentingannya. Jadi tetangganya itu kelihatan bahagia juga, tapi dimanfaatkan oleh dia, dimanipulasi oleh dia untuk kepentingan dia sendiri. Nah, kita kemudian masuk ke fase yang kelima. Nah, pada fase yang kelima ini masyarakat sudah sangat kompleks. Kalau kita bagi-bagi misalnya pada masyarakat yang sudah sangat kompleks itu ada kelas tinggi, ya, pejabat dan kaya, ya, dan ada juga kelas menengah. Ya, menengah itu bukan pejabat tapi punya kekuatan dana yang sangat kuat.
Terus yang ketiga yang lebih bawah adalah kelas pekerja. Nah, masing-masing kelas ini sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Bagi yang pejabat dan punya dana, tenggelam di dalam kejabatannya dan kekayaannya. Kemudian kelas menengah tenggelam ya di dalam pencarian hartanya. Itulah kebahagiaan dia. Kemudian yang pekerja, kelas pekerja ini sibuk ya, tenggelam di dalam pekerjaan. Nah, tahap yang ketiga ini apa yang disebut manusia yang baik? Ya, ada di semua kalangan ini. Ada di kalangan atas, ada di kalangan menengah, dan ada di kalangan bawah. Tetapi yang berakhlak baik adalah orang-orang yang tidak hanya di dalam di dalam kelasnya itu. Katakanlah dia pejabat, kemudian dia punya dana, tidak hanya di dalam jabatannya dan tidak hanya di dalam hartanya yang banyak, tetapi dia memikirkan orang lain. Jadi kata kuncinya tidak hanya di dalam kelasnya. Yang kedua adalah kelas menengah. Kalau mereka hanya di dalam kelasnya itu, sibuk mencari harta tanpa memikirkan orang lain, maka dia disebut manusia yang tidak baik. Tetapi kalau dia meluangkan waktu dan meluangkan dana untuk orang lain, jadilah dia orang yang baik. Nah, yang ketiga, ya, kelas pekerja. Nah, kelas pekerja ini sama. Kelas pekerja ini sama. Kalau dia di dalam pekerjaannya tanpa sedikit pun mengasah pribadinya, maka dia menjadi pekerja yang tidak berakhlak baik. Berakhlak baik. Mereka yang meluangkan waktu untuk orang lain. Tetapi tentu saja kita bisa lihat dari tiga kelas ini yang paling mampu tentu saja kelas atas, yang paling mampu meluangkan waktu dan meluangkan dana karena dia punya kuasa, ya, bisa lebih bermanfaat bagi yang lain. Kemudian kelas menengah ini sedikit di bawah, tapi juga sangat banyak. Nah, yang paling yang paling sedikit manfaatnya karena kemampuannya juga tidak besar, kekuasaannya tidak besar, yaitu kelas pekerja. Tetapi tidak menutup kemungkinan kelas pekerja ini lebih baik daripada kelas menengah apabila dia memaksimalkan karyanya. Demikian pula yang kelas menengah bisa lebih baik daripada yang atas, begitu seterusnya. Misalnya, tadi mau sampaikan bahwa misalnya di sebuah kantor, itu kan banyak lapisan-lapisan kekuasaan di sana, dari pejabat paling tinggi sampai pekerja paling rendah. Tetapi tidak menutup kemungkinan pekerja paling rendah bisa lebih mulia dari pejabat yang paling tinggi, itu tidak menutup kemungkinan. Kenapa tidak menutup kemungkinan? Katakanlah mohon maaf saya sebut, misalnya di sebuah kantor ada bagian paling rendah yang bagian bersih. Tapi kalau mereka berdedikasi dengan pekerjaannya, kemudian menghidupi keluarganya dengan itu, sedangkan yang atas itu dedikasinya kurang, walaupun terlihat jabatannya lebih tinggi, maka pada dasarnya pekerja inilah yang akhlaknya lebih baik daripada yang di atas. Saya kira itu menjadi pengantar obrolan kita pada kesempatan ini. Saya mau sampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini alhamdulillah dipaparkan oleh guru kita tentang akhlak. Dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita, apabila Ibu ingin memperdalam materi ini, kami silakan untuk dibuka pertanyaan diskusi. Kami persilakan.
akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, izin Ustaz. Ya, saya tertarik tadi yang di akhir-akhir Ustaz, bagaimana akhlak jadi yang paling bawah ternyata bisa melebihi atas, meskipun yang atas itu dapatnya ketika alam yang baik dapatnya lebih besar dan sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi pelajaran untuk mengingatkan kita, terutama yang masih memegang jabatan mungkin di tengah atau yang lagi di atas. Terima kasih. Iya. Itu peluang bagi yang di bawah untuk bisa menyalip yang atas. Nah, tetapi ada ada kemungkinan mereka nggak bisa disalip. Yang memang aristokrat, mereka kelas menengah itu tidak mungkin disalip oleh kelas pekerja. Ada cerita pada zaman Rasulullah seperti itu. Jadi begini ceritanya. Saya lupa persisnya ceritanya. Saya cuma ingat waktu di pesantren dulu ada diceritakan oleh jadi ada orang katakanlah kelas 3. Kata dia datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini ya beginilah kemampuan saya, nggak bisa sedekah, nggak bisa apa. Kata Nabi, kalau subuh datang aja paling cepat, katanya. Datang aja paling cepat. Hanya berusaha lah dia datang paling cepat. Oh iya, dia bilang begini, saya selalu kalah sama tetangga saya itu. Ya, sedekahnya banyak soalnya. Karena uangnya lebih banyak. Bagaimana caranya ngalahin dia? Oh, nanti kalau subuh datang dia itu. Jadi datanglah subuh sampai di masjid duluan pakai itu. Menolak lagi kan Rasulullah, saya berusaha cepat. Ya, dia lebih cepat lagi. Kata Rasulullah, nanti kalau kamu sambil datang ke itu ke masjid, ada baca rahasia ini. Baca ini, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Pasti kalah kamu pasti bisa ngalahin dia. Oke, satu malam bareng dia berusaha buru-buru ke masjid subuh. Jalan pagi. Baca itu juga. Rasulullah itu bacaan. Ya begitulah kehidupan katanya. Memang ada hal yang ya udah apa boleh buat tidak bisa diubah. Tidak bisa disalip lah kayak gitu ceritanya. Anda sebagai kelas pekerja yang udah tetap berusaha dengan pekerjaan yang baik. Cerita saya ini di masjidnya di DKM di masjid di tahun kira-kira tahun 2004. Ada orang kaya, kalau saya sebut namanya pasti tahu orangnya. Ayahnya wafat. Karena itulah kita ke rumahnya untuk takziah. Malam itu yang ceramah takziah, rencananya itu Prof. Quraisy dengan Prof. Aliafi. Jadi ada dua matahari yang akan ceramah. Karena orang kaya ini kalau nyumbang itu memang di sana. Waktu itu kami sampai lebih cepat ya karena Prof. Quraisy dengan Prof. Aliafi itu mulai acara kan habis isya. Kami datang sejak maghrib. Bareng saya dan ibunya datang. Pas kita sampai ke maghrib, kita mau wudhu sudah ada yang imam. Jadi
kita dengar suara itu ada yang imam, dan imam itu suaranya bagus bang. Kalau dibanding dengan saya masih di bawah dibanding tajwidnya dia, fasahahnya tajwidnya bagus. Kita membayangkan itu kita keduluan sama imam yang lain. Saya colek Pak Imam Atin. Ada imam lain yang duluin Ustadz, saya gangguin. Oh iya, itu siapa? Kita wudhu, habis itu karena rumahnya gede banget, jadi itu nyari ruangan, akhirnya ketemu. Nah, selesai, mereka sudah lagi zikir, lagi baca doa habis maghrib. Doanya panjang banget. Ternyata yang imam itu orang kaya itu mengimami Qur'annya dan tajwidnya sangat bagus. Hanya ngobrol lah saya bertiga waktu itu. Kalau saya dengan Pak masuk juga bertiga dengan Ustaz masuk dengan Imam Atin. Nah, kita ngomong begini, ini orang kita ngalahinnya apaan? Kita bisa mengalahkan dia apa? Agamanya baik, bacaannya baik, sumbangannya banyak. Di mana ngalahin dia ya? Ya mungkin sampai dengan cerita sahabat Rasulullah tadi itu yang mengalahkan tetangganya yang sudah sangat baik dan tidak bisa. Jadi cerita ini apa namanya membagian kita optimis bahwa kita bisa lebih baik dari orang yang di atas kita. Tapi juga memberi kita pelajaran bahwa kalau seandainya tidak bisa mengalahkan mereka, ya udah apa boleh buat, karena ya itulah faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Allah memang memberikan kelebihan satu orang daripada orang yang lain, dan kita harus menerima itu. Saya kira itu ya, mungkin tanggapan. Baik. Oh, satu lagi. Pak Danur sendiri. Oke. Tentang akhlak ya. Berakhlak. Pasti apa? Pasti Allah berikan. Oh. Akhlak ini timbul akibat lingkungan, akal, pikiran, karakter, atau memang udah dari situ tidak boleh. Akhlak ini dominan di posisi manusia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya sudah pertama tadi bahwa kita diciptakan dua kali ya. Pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua kita menciptakan diri kita sendiri. Nah, mungkin yang dimaksud dengan tadi keterlibatan Allah itu ya, yaitu yang pertama ya, yang pertama. Misalnya kita tidak bisa menolak menjadi laki-laki, kita tidak bisa menolak menjadi perempuan, kita tidak bisa menolak tercipta dengan temperamen tertentu ya, temperamen tertentu dan seterusnya. Nah, kita juga kadang tidak bisa menolak lingkungan di mana kita tercipta ya, dibesarkan, itu tidak bisa ditolak. Akhirnya kan kadang muncul kecurigaan, dan memang orang itu memang tabiatnya buruk. Sehingga ya dia akan menjadi buruk. Saya tidak memungkinkan itu, tetapi saya masih curiga bahwa mungkin penjelasannya tidak sesederhana. Saya mau tanya, kalau saya kenal takut saya mau rampok itu butuh keberanian ya, rampok itu butuh keberanian, tidak sesederhana ada orang jahat misalnya. Saya mungkin jahat tapi karena tidak berani menjadi tidak merampok gitu. Jadi merampok, mencuri, bahkan korupsi, saya kira paling tidak mungkin mereka jahat tapi mereka itu berani ya, mereka berani. Jadi masing-masing orang itu ada karakternya kayak gitu, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang kasar, ada pemberani, ada penakut. Saya misalnya bukan orang baik, saya sebenarnya penakut aja. Kan bisa saja seperti itu kan. Jadi akhlak itu kita tercipta berbeda-beda seperti itu, dan itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi yang perlu kita lakukan, kita menjadi versi terbaik dari kita, dari diri kita dalam bentuk itu. Katakanlah tadi berani. Jadi mereka yang merampok, mereka yang mencuri, itu pasti punya keberanian. Persoalannya keberaniannya nggak diarahkan kepada yang sesuatu yang baik. Ini kalau ada panggilan jihad, kira-kira yang paling pertama maju pada siapa kira-kira? Ya mereka, karena mereka mempunyai keteguhan hati. Kalau para ustadz saya yakin belakangan dia maju perangnya. Kenapa? Karena dia tidak cukup kuat pada jiwanya, keberanian. Hanya saja dia diarahkan kepada, atau kelebihan-kelebihan itu diarahkan kepada hal seperti itu. Sama dengan kelembutan. Kelembutan juga ya kesannya kan kalau lembut itu berarti mudah melakukan kebaikan. Tapi dengan kelembutan banyak kebaikan yang orang itu tidak bisa lakukan kalau terlalu lembut. Misalnya tidak tegas menentukan mana benar, mana salah, semua diterima. Itu kan persoalan. Si A benar, si B benar, si C benar. Nanti kan tidak jelas mana yang benar. Kenapa? Orangnya terlalu lembut. Jadi dalam hal-hal tertentu kelembutan bisa mengantar kepada kebaikan, tapi dalam hal lain sulit ya mewujudkan kebaikan. Tetapi kalau orangnya keras, misalnya, seperti pembangunan masjid ini, saya pikir butuh orang keras ya, untuk mewujudkan pembangunan. Kalau terlalu lembut, ini nggak jadi-jadi masjid. Kalau orang terlalu sungkan, nah ini susah dari proyek seperti masjid. Dia harus orang-orang yang mau bermain, tanda petik, bermain kotor ya. Karena kalau tidak, ya tidak tertib. Jadi, kita menciptakan versi terbaik dari diri kita, bagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beda-beda, maka itulah kita menjadi akhlak yang baik. Jadi, tetapi tetap saya tidak ingin menutup kemungkinan yang istilah Pak Ustaz tadi, pasti Allah terlibat ya. Ya pasti Allah terlibat. Ya. Di chat ada yang bertanya ini. Jika orang mengorbankan kebahagiaannya orang lain, apakah termasuk menzalimi diri sendiri? Aduh, saya bingung jawabannya. Gimana kira-kira jawabannya? Ini mungkin jawabannya yang khutbah Jumat tadi ya. Tadi itu kan mengatakan teorinya ini kembali lagi teori karena ukuran baik versi saya cukup baik versi orang lain itu tidak bisa. Ada saja khas-khas orang itu ya, orang sedikit saja beda-beda ya. Jadi sampai ada seorang ditanya, ya, bisakah Anda memberi nasihat kepada saya? Kata dia, nggak bisa, saya nggak bisa memberi nasihat. Kehidupan kita berbeda. Yang bisa memberi nasihat itu hanya orang yang persis, ya. Saya persis perjalanan hidup saya dengan si A, maka saya bisa memberi nasihat kepada si A pun bisa memberi nasihat kepada saya karena hidupnya persis. Tapi kalau berbeda, ya nggak bisa. Kita berada pada frekuensi berbeda, kayak radio saja, beda frekuensi nggak ketemu, nggak bunyi suaranya. Ya terus pada dasarnya kita itu tidak bisa saling menasihati. Tidak bisa saling menasihati karena kita punya frekuensi, kita punya jalan hidup yang berbeda. Karena itu di dalam Al-Qur'an, di dalam agama itu manusia bukan penasehat, ya. Manusia bukan penasehat. Yang penasehat itu adalah agama. Maka dalam hadis disebut ad-dinun nasihah. Ya. Kalau saya menasehat itu tidak sedang menasehat, saya ngutip agama untuk orang itu. Bukan sayanya yang menasihati, karena saya sendiri pada dasarnya tidak bisa menasihati orang lain. Karena kita punya frekuensi berbeda. Beda kalau Rasulullah manusia, kira-kira manusia yang 4 dimensi. Ya. Kalau 4 dimensi, misalnya kan ada tuh gambar 2 dimensi. Kalau nonton besok kan Rasulullah kan manusia kira-kira 5 dimensi. Pengetahuan beliau itu tidak persis sama dengan kita yang cuma 2 dimensi. Nah, orang seperti Rasulullah mungkin menasihati, tapi manusia biasa tidak bisa menasihati.
Yang bisa dilakukan adalah mengutip sesuatu yang kira-kira bisa menjadi pelajaran bagi orang ini, bukan si A yang menasihati. Karena itu baik atau tidak itu sangat tergantung kepada orangnya sendiri. Misalnya, kembali ke pertanyaan ini, jika orang mengorbankan kebahagiaannya untuk orang lain, apakah termasuk menzalimi diri sendiri? Mungkin pada ukuran satu orang itu menzalimi diri sendiri, tapi pada orang lain ya mungkin itu jalan ninjanya begitu, gitu. Jalan hidupnya memang begitu. Dia benar-benar mengorbankan. Kalau Al-Quran menyatakan, karena ini Al-Quran kan bicara tentang manusia secara umum ya. Jadi la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kullal bast. Jadi terlalu pelit jangan, tapi terlalu apa namanya itu? Terlalu dermawan apa? Kalau dermawan sudah bagus sebenarnya. Dermawan itu posisi antara pelit dan boros. Itu dermawan. Oke, jadi jangan terlalu pelit, tapi jangan juga terlalu boros. Itu ukuran umumnya. Tetapi ketika diterapkan ke masing-masing orang, ya lain cerita. Ya, bisa saja memang ada orang yang memang jalan ninjanya atau apa istilahnya. Jalan hidupnya begitu. Misalnya dia mungkin punya suami atau punya istri yang kemudian sakit misalnya. Mata orang mengatakan, udah tinggalin aja, cari aja yang lain kan bisa saja kayak gitu kan orang lain. Tapi kan bagi dia, ya inilah hidup saya. Saya akhirnya berhenti bekerja atau saya bekerja yang lebih sederhana karena saya mau ngurusin si ini. Dia bagian dari hidup saya, apa anaknya, pasangan hidupnya atau orang tuanya. Yang di mata orang itu kayak menzalimi diri sendiri kan. Tapi bagi dia ya itulah, dia hidup untuk itu. Ya, dia hidup untuk itu. Yang bisa saja bagi dia itu benar. Nah, kalau secara kasat mata mungkin dia bertentangan dengan ayat tadi kan. La taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kullal bast. Kasat mata, tapi diserahkan kembali ke orangnya. Karena orang-orang beda. Ya, saya kira itu. Pada Sabtu subuh ini dilanjutkan dengan tadi diskusi oleh para penanya yang insya Allah akan menjadi ilmu untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Terakhir kami tutup dengan doa yang dipimpin oleh guru kita. Ya astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين